Jumbo is that one animated movie named after that lowland gorilla from Animal Kaiser. Gue ngerasa gue sangat gak puas sama review film Jumbo yang sebelumnya gue bikin. Karena gue rasa masih banyak hal yang perlu gue bicarakan. Gue bakalan kasih tahu sinopsis film Jumbo apaan. Jadi Jumbo itu menceritakan tentang Don, seorang bocah yatim piatu berusia 10 tahun yang sejak kecil tinggal bersama neneknya. Tubuhnya yang lebih besar dari teman-temannya membuatnya sering diejek, hingga terkenal dengan julukan Jumbo. Don mewarisi sebuah buku cerita bergambar berjudul Pulau Gelembung dari orang tuanya. Buku itu tidak hanya menjadi teman penghibur di malam hari, tapi juga menjadi sumber keberanian dan imajinasi baginya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti pertunjukan bakat di sekolah, dengan harapan bisa membuktikan dirinya dan semakin menghidupkan kenangan indah bersama orang tuanya lewat sandiwara yang terinspirasi dari buku itu. Tapi mimpi Don terganggu ketika buku cerita kesayangannya dicuri oleh teman sekelas yang iri. Saat rasa putus asa menghampiri, Don tak sendirian. Sahabat setianya selalu ada di sampingnya, juga nenek yang selalu mendukung. Gua di sini langsung ke inti permasalahan aja. Sekarang apa yang membuat ini film kacau? Masalah pertama itu ada di facing. Facingnya itu acak-acakan, men. Buat kalian yang belum tahu, facing dalam film itu sebenarnya adalah irama atau kecepatan cerita berjalan. Facing itu ada 3 konteks. Facing cepat itu biasanya ada di film action, sci-fi, yaitu banyak action seperti berantem-beranteman, ledak-ledakan, atau lain sebagainya lah. Facing lambat yang kayak Soki family melodrama kayak Dylan, itu contoh film dengan facing lambat, man. I mean, come on. Dylan dan Milia dibangun lewat banyak adegan ngobrol santai, surat-surat, dan gestur kecil. Karakter pendukung juga dimunculkan perlahan, kadang cuma lewat dialog singkat, baru punya peran di tengah atau akhir. Perubahan hubungan mereka terasa gradual banget, kayak diulur supaya penonton ngerasain setiap momen kecil. Dan facing yang I recommend buat calon filmmakers. Facing seimbang, naik turun kayak roller coaster. Contoh Get Out dan Jurassic World Rebirth. Get Out itu awalnya kita kayak, oh imut sekali, si Chris sama pacarnya mesra banget, makin kita nonton, ternyata si Chris diperalat sama big air quotes on pacar. Jurassic World Rebirth juga seimbang. Tapi seimbang ini in a tense way. Soalnya kita kayak, oh lega mereka sama, tiba-tiba dimakan dinosaurus gitu. Terus kita dibikin sympathize sama beberapa karakter, seperti misalkan karakternya Mahershala Ali. Kan anaknya mati tuh, makanya dibikin kayak sedih tonnya. And you know what? It works. I sympathize with Mahershala Ali and it gets even better. Tapi gue simpan di video yang selanjutnya. This is not Rebirth review. Tapi jujur, it was a lot of damn fun. Both facing are great in their own way. Facing film Jumbo itu none of these 3 things. Instead, bayangin kamu lagi nyetir di jalan, kadang ngebut, kadang pelan. Tapi di Jumbo itu malah kayak ngebut, rem mendadak, belok ke jalan lain, berhenti sebentar, balik lagi ke jalan awal. Jadi bukan naik turun terencana kayak Jurassic World Rebirth atau Get Out. Tapi lebih kayak ritme cerita nggak stabil dan arahnya suka lompat-lompat. Kadang bagian yang seharusnya pelan malah dipercepat, bagian yang seharusnya cepat malah ketahan lama. Akhirnya penonton jadi nggak kebawa alurnya karena emosi dan perhatian kita nggak punya pola jelas. Kalau film diibaratkan musik, facing itu kayak tempo. Apakah ceritanya mengalir cepat kayak lagu rock atau pelan dan tenang kayak lagu balada? Kenapa bisa berantakan? Karena satu hal, sesuatu yang sangat mempengaruhi facing sebuah film dan juga sesuatu yang mendasari sebuah cerita. Theme dan plot. Ini film gak konsisten. Lagi-lagi gue gak tahu sebenarnya ini film temanya apa. Mau tentang anak yang mau membuktikan dirinya bisa, atau film tentang retrieving orang tuanya Mary. Facing itu kan soal urutan dan ritme perkembangan cerita dan karakter. Nah, plot adalah jalan yang menentukan urutan kejadian tersebut. Jadi kalau plot rapi dan mengalir, facing biasanya ikut teratur. Karakter berkembang dengan timing yang tepat. Emosi penonton naik turun sesuai rencana. Kalau plotnya loncat-loncat, facing ikut kacau. Perkembangan karakter bisa tiba-tiba berhenti. Konflik utama bisa dilupakan, lalu tiba-tiba balik lagi. Dan tempo adegan gak sinkron sama momen emosi. Buat gue ada emosi marah. Tapi bukan karena facing, tapi karena
Oh, I never been so angry in my life. I have never been so angry in my goddamn life, man. Like there you have it, folks. Jadi ada. Gue tau nih mereka tuh bikin scene emosional. Sekarang gue mau tanya sama lu. Kenapa adegan penangkapan Mary itu bikin orang marah, sedangkan adegan kadal mutan makan helikopter aja sampai bikin kaget? Emosional tuh gak harus sedih atau mengharukan. Bisa juga marah dan kaget. Kalau lu gak setuju, Inside Out apaan? Itu logikanya. Jadi kenapa? Jawabannya simple. Karena they are know what they are doing. Kadal mutan di film Rebirth punya build up. Kita kayak seakan-akan dibikin relief dulu kalau tokoh utama kita diselamatkan. Mereka bikin seolah-olah tuh helikopter datang ke orangnya sampai big reveal. Kalau ternyata helikopternya dimakan sama kadal mutan. Jadi orang kaget. Itu dalam moving image theory namanya bait and switch. Bait and switch dalam film adalah trik naratif di mana penonton dipancing untuk percaya sesuatu lalu dijungkir balikan dengan kenyataan yang berbeda. Seringkali mengejutkan. Ini biasa dipakai nih buat film-film monster atau horor kayak contoh kasus di Jurassic World Rebirth. Karakter Bob Atwater kan mau bunuh Spinosaurus. Mereka pasti mikirnya Bobnya berhasil karena orang hebat Bob itu dimakan Spinosaurus. Gue jujur teriak mampus dalam hati sih. Di situ kan udah jelas dibilang it's a sin to kill dinosaur. Emang goblok si Bob ini. Dengar, ini bukan soal baper doang. Gue bela Mary karena udah backstory-nya menyedihkan, dia udah getting through all of that, dia mau dibegituin. Padahal dia lembut, polos, dan satu-satunya yang bersih di tengah kegilaan itu. Kalau tokoh fiksi bisa bikin gue semarah ini, itu artinya betapa pentingnya dia buat gue. Kenapa Mary juga bagus sebagai karakter protagonis? Karena Mary itu punya more than just a kid arc. Istilah umum buat karakter anak atau remaja yang dibangun bukan hanya sebagai korban atau hiasan, tapi benar-benar punya agensi atau kendali, pilihan moral, dan daya tahan mental tersendiri. Dalam penulisan karakter ini bisa digolongkan ke coming of age under pressure. Artinya walau masih muda, Mary ditaruh di situasi ekstrim, tapi justru lewat itu dia bisa membuktikan bahwa jiwanya lebih besar daripada label anak. Bisa dibuktikan dengan dia melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan orang tuanya. Dan pas dia ada di titik dia diperlakukan busuk sama si Don ini, dia bilang kalau dia bakal nyari orang tuanya sendiri kalau Donnya gak mau nolong. Aku cari orang tua aku sendiri kalau kamu gak mau nolongin. Ada juga istilah subversion of innocence, di mana penonton awalnya melihat dia sebagai anak manis yang butuh dilindungi, tapi cerita perlahan menunjukkan kalau dia bisa menanggung beban berat, bahkan kadang jadi penyelamat moral bagi tokoh dewasa. Jadi si Mary itu bagus jadi tokoh utama gitu loh.